Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, ada ibu-ibu, bapak-bapak yang masih berada di rumah ataupun waktunya yang sempat untuk segera merapat ke tempatnya Pak Jafar. Sambil menunggu, kita mulai aja ya bapak-bapak, ibu-ibu, karena waktu sudah sangat. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak RT kita, yaitu Bapak Rian beserta staf dan jajarannya, dan yang saya hormati sesepuh kita, tokoh warga Pesona Indah Residen, Mbak Wardani dan Pak Joko. Yang saya hormati para bapak-bapak, ibu-ibu warga Pesona Indah Residen yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semoga tidak bisa mengurangi rasa hormat saya. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda besar kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin-tabiatnya, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada para bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa hadir di sini menyempatkan waktunya dalam acara kita, yaitu musyawarah pembangunan Masjid Al-Ikhlas yang ada di perumahan Pesona Indah Residen. Semoga niat baik bapak-bapak semuanya dicatat dan dijadikan amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kami sebagai panitia mengucapkan permohonan maaf apabila hidangan kami ini, sambutan kami ataupun tempat kami kurang berkenan di hati para bapak-bapak dan ibu semuanya. Mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Langsung saja izinkan saya untuk menjadi moderator pada acara malam hari ini, dan sebelumnya apabila ada kesalahan disengaja ataupun tidak disengaja, mohon dimaklum dan dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Adapun agenda rapat yang akan kita laksanakan pada malam hari ini, yaitu yang pertama, laporan keuangan panitia pembangunan Masjid Al-Ikhlas yang ada di perumahan Pesona Indah Residen, yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Bendahara kita, yaitu Pak Jafar. Dan kemudian perencanaan, pembelanjaan, dan anggaran kegiatan pembangunan Masjid Al-Ikhlas. Yang kedua, perencanaan kerja pembangunan Masjid Al-Ikhlas untuk di bulan depan, yaitu bulan September tahun 2021. Dan yang ketiga, rapat struktur organisasi panitia pembangunan Masjid Al-Ikhlas yang selama ini sudah terbentuk. Mungkin ada sebagian yang kurang aktif ataupun perlu direvisi untuk strukturnya. Nanti kita bahas untuk supaya terbentuk kembali organisasinya. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu pembentukan Dewan Pengaturan Masjid atau DKM Perumahan Pesona Indah Residen.
selama ini kita belum punya ketua ataupun struktur organisasi dari Dewan Kemakmuran Masjid kita, maka hari ini nanti minta bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya untuk memilih siapa yang pantas dan cocok dari ibu-ibu dan bapak-bapak untuk menjadi ketua DKM kita nanti. Itu saja agenda-agenda kita yang akan kita bahas pada malam hari ini. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita dengarkan dulu dua patah kata dari Bapak RT kita, yaitu Bapak Elverian. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana beliau masih selalu memberikan kita beribu-ribu nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan yang terutama nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita masih bisa berkumpul di malam hari ini. Yang saya hormati sesepuh-sesepuh kita, warga Pesona Indah Presiden ini, itu Bapak Joko dan juga Bapak Wardani, dan juga yang saya hormati panitia pelaksanaan pembangunan Masjid Al-Ikhlas Perumahan Pesona Indah Presiden, dan yang tidak lupa yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu yang sempat menghadiri acara kita malam hari ini, yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta saudara-saudaranya dan juga sahabat-sahabatnya, yang insya Allah kepada kita semua yang berkumpul di malam hari ini mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, untuk mempersingkat waktu, saya tidak banyak yang saya sampaikan. Saya hanya berharap mudah-mudahan berkat dari rapat kita malam hari ini, terutama untuk membangun suatu tempat ibadah di Perumahan Pesona Indah Presiden ini bisa diperlancarkan sampai finish nantinya, dan juga supaya juga untuk kegiatan pengajian ataupun majelis takliman di Perumahan Pesona Indah Presiden ini nanti selalu berjalan dengan lancar dan juga bisa mendidik kita semua, khususnya untuk diri kita masing-masing, untuk bekal kita nanti di akhirat. Ya, untuk susunan acara tadi yang perlu nantinya minta bantuannya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di malam hari ini, itu untuk pembentukan ketua DKM ataupun pengurusan DKM nantinya. Saya mohon bantuannya dan dukungannya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Nanti akan kita lakukan voting ataupun pemilihan. Ya, mohon dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang merasa di sini dia mampu untuk membimbing kita, mampu untuk mengayomi kita, terutamanya untuk urusan keagamaan. Ya, nanti ibu dan bapak-bapak kasih suaranya. Itu untuk DKM, sama nanti ada pengurusan revisi untuk pembangunan masjid. Itu pun juga
kemungkinan nanti akan kita pilih langsung ataupun nanti akan kita voting. Ya, mungkin itu saja sambutan dari saya. Semoga apa yang kita musyawarahkan, apa yang kita wacanakan di malam hari ini mendapatkan titik terangnya, mendapatkan hasil yang maksimal, dan juga nantinya siapapun yang terpilih, ya besar harapannya mohon untuk semampunya memberikan terutama pengarahan ataupun bimbingannya kepada kami khususnya warga Pesona Indah Residen ini untuk urusan agamanya. Ya, mungkin cukup dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih PLT yang telah menyampaikan kata-katanya. Semoga kita bisa mengambil memetik hikmahnya apa yang disampaikan tadi oleh Bapak RT kita. Lanjut untuk acara yang kita tunggu dan kita nantikan. Tapi sebelum itu jangan tegang ya, biasa aja. Yang ada rokok nggak apa-apa. Tapi kopi belum ada ya, betul Pak? Kopi? Oh, masih proses, tenang. Soalnya Angga nungguin mulu. Gak apa-apa, sambil ngerokok juga gak apa-apa. Lalu kita lanjut untuk agenda rapat yang pertama, yaitu laporan keuangan panitia pembangunan Masjid Al-Ikhlas. Bluetooth mode. Nusa mana? Tasya. Nusa mana? Oh. Dua. Orang ya. Sama rokok sama itu. Tenang. Jadi kayak enggak, jangan sini. Kagak. Bluetooth mode.
isi Pak Cepat. Pakai ini. Kota nih. Banyak keluarnya Pak. Banyak keluar. Akhirnya ngerti ya soalnya. Lah. Apa bukan panitia? Kita kan pemain aja ya. Baterainya Pak itu. Makanya saya nanya tadi ini ya ini kan masih ini Pak. Mana enggak baterainya enggak? Rokoknya mana? Tanya sama siapa tadi? Di masjid di hotel bawah. Bluetooth mode. Layanannya di sini. Tombang.
Kita lanjut ya bapak-bapak, ibu-ibu. Maaf sebelumnya ada gangguan teknis. Jadi istirahat sejenak. Kita ulang tadi agenda rapat yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, laporan keuangan panitia pembangunan Masjid Al-Ikhlas Pesona Indah Residen, yaitu nanti akan disampaikan oleh Pak Bendahara kita, yaitu Pak Jafar. Pada Bapak Jafar, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya telah bersedia menghadiri undangan kami kepada panitia untuk pembahasan yang akan kita bahas pada malam ini. Di sini saya sebagai salah satu panitia Bapak udah habis pembangunan masjid, dan di sini saya sebagai pembangunan. Pada malam hari ini saya ingin menyampaikan laporan pendanaan pembangunan Masjid Al-Ikhlas di perumahan kita ini. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu selama ini pada ini ya, sampai mana sih pembangunan masjid kita ini, seperti apa prosesnya, terus pendanaannya seperti apa. Karena mungkin udah sekitar 2 bulan saya nggak ngasih info ya, karena ya mungkin saya belum tepat, ada kesibukan lain gitu. Nah, pada malam hari ini Pak, saya mau izin untuk menyampaikan laporan pendanaan pembangunan masjid. Namun di sini saya hanya menyampaikan globalnya saja, karena kalau disampaikan secara detail, toh itu pemasukan, pengeluarannya, pembelanjaannya segala macam, wah itu sampai besok pagi Pak, karena satu buku itu udah hampir penuh, buku tebal itu. Nah, di situ nanti kalau secara detailnya nanti saya infokan di grup. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, inilah hasil dana pembangunan kita Pak, dari awal Januari sampai Agustus malam hari ini. Total dana masuk untuk biaya pembangunan Masjid Al-Ikhlas di perumahan Pesona Indah Residen ini total 66.645.500. Alhamdulillah. Di sini yang saya laporkan ini yang udah dipegang sama saya. Terus total belanja pembangunan sampai saat ini itu totalnya 50.997.500 rupiah. Nah, di sini bapak-bapak, ibu-ibu mungkin ada sebagian yang belum tahu
mau info ya. Nah, di sini karena ini mohon maaf ya Pak ya, ini agak menyimpang sedikit dari jalur ini, tapi tetap arahnya sama ya. Nah, di sini karena kita berawal dari modal nekat dan niat, jadi segala macam bentuk yang kita butuhkan itu semua merintis Pak. Bahkan kita semua yang mencari, yang berusaha bagaimana untuk keberhasilan itu nanti. Nah, di tengah perjalanan kita para tim panitia berpikir Pak, bagaimana sih agar pendanaan kita untuk pembangunan itu lancar, terus apa yang kita tuju tercapai, menghasilkan hasil yang manis yang nantinya akan kita rasakan semuanya. Pada saat perjalanan pembangunan di situ ada ide ya, bagaimana sih cara untuk ya katakanlah untuk mengembangkan dana pembangunan itu supaya mencukupi nantinya bisa untuk membiayai pembangunan ke depannya. Di sini Pak, kami selaku panitia ada sebagian pengalian pendanaan untuk pembangunan masjid itu sifatnya kita alihkan, namun tidak sepenuhnya. Di sini kita alihkan sebagian pendanaan, kita adakan proyek pertanian pisang di Fasum. Ya mungkin bapak-bapak yang sudah tinggal lama, karena waktu itu juga dirapatkan dengan warga semua, minta izin untuk Fasum itu kan kita pinjam untuk dibikin pertanian. Nah, di situ nanti kita belanja modal untuk pertanian ini dari dana masjid. Nah, nanti di hasil dari pertanian itu insya Allah kurang lebih 80%-nya untuk masjid, untuk biaya pembangunan masjid. Karena apa? Kenapa saya ngomong 80%? Karena di situ ada operasionalnya Pak. Pokoknya ya segala macam lah Pak. Namanya operasional itu yang mencakup di area itu. Entah itu untuk kopi, untuk dan sebagainya itu. Nah, di sini sampai saat ini untuk pertanian itu sudah mengeluarkan dana 3.746.000, dan insya Allah modal yang kita keluarkan cukup ini aja. Tinggal kalau ada tambahan ya mungkin untuk perawatan Pak ya, mungkin obat atau pupuk itu pun sambil berjalan nantinya. Yang kedua, ada pengembangan lagi dari dana pembangunan masjid itu. Kita alihkan yang kedua ini untuk peternakan. Nah, sama Pak prosesnya, tujuannya sama. Di situ nanti setelah peternakan berhasil dan hasilnya kita jual, sama Pak prosesnya. 80% untuk biaya pembangunan masjid, yang 20% untuk operasional. Karena apa? Karena tanpa operasional itu pun tidak jalan. Nah, di peternakan ini itu yang direncanakan ya mungkin udah matang rencananya ya, itu peternakan bebek pedaking. Nah, di sisi peternakan bebek pedaking itu di bawahnya masih dimanfaatin lagi Pak, karena itu berdiri di atas empang. Nah, itu di bawah kandang itu dimanfaatin sama pengurusnya, itu bawahnya dibikin kolam, jadi dipagar, terus bawahnya dikasih ternak
ternak lele, apa-apa, apa belok saya nggak tahu. Itu kalau mau tanya secara detail itu ada pengurusnya sendiri, ada menterinya sendiri. Nah di sini Pak, saya ulang dari pertanian. Di sini kita gerak bukan asal-asalan Pak. Di sini ada yang namanya yang bertanggung jawab. Ya contohnya di sini udah dibentuk timnya masing-masing. Pertanian maupun peternakan itu udah ada timnya masing-masing, udah ada yang mengetuai masing-masing. Di pertanian itu ketuanya Bapak Ali Sadikin. Di situ Pak Ali punya tim, ada bendaharanya, ada anggotanya. Itu kurang lebih ada 5 orang. Terus di peternakan pun sama Pak. Kalau di peternakan ini tim ketuanya Bapak Agus Pensoni. Beliau ini juga punya tim khusus lagi Pak. Khusus tim peternakan itu ada anggotanya yang diketuai oleh Pak Agus Pensoni. Nah, di peternakan ini sampai saat ini sudah mengeluarkan pendanaan Rp1.717.000. Jadi kita sinkronkan Pak, untuk total pengeluaran pembangunan maupun pertanian maupun peternakan sampai pada malam hari ini sudah Rp56.460.500. Jadi kalau total dana masuk 66.645.500, terpakai 56.460.500, itu sisa saldo masih 10.185.000 rupiah. Dan insya Allah saldo ini masih bisa untuk mulai pembangunan masjid. Namun dengan catatan Pak, karena kita berangkat dari awal merintis pendanaan, jadi kita tidak bisa geber pekerjaannya ini. Kita berjalan pembangunannya sesuai dengan dana. Terus bagaimana proses pengelolaan dana yang saya pegang? Saya tidak asal keluarin dana Pak. Karena gini, contoh aja. Misalkan pembangunan ini membutuhkan hebel 2 kibit. Oke, kita belanja hebel 2 kibit. Tapi di situ saya tidak belanja hebel 2 kibit. Karena apa? Dana yang kita ada, stok dana yang kita punya itu mampunya cuma untuk beli hebel 2 kibit. Di situ saya tidak beli langsung 2 kibit. Paling bisa jadi setengah kibit atau 1 kibit itu mentok. Karena apa? Karena semua sudah saya pikirkan, ya mungkin kalau untuk itu harus 1 paket. Kalau kita cuma bisa beli hebel, oke lah, hebel tercukupi. Tapi di sisi lain kita nggak bisa gerak lagi, nggak bisa jalan. Karena apa? Di situ kita masih butuh semen dan lain sebagainya. Dan di sini saya tidak langsung sekiranya ada dana sekian langsung saya habiskan untuk belanja ini untuk kebutuhan masjid. Tidak. Saya belanja pun sesuai kebutuhan yang saat itu dibutuhkan. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu semuanya yang dapat saya sampaikan tentang pendanaan masjid di perumahan kita ini. Dan
mungkin ada klarifikasi dari Pak Ketua atau apa yang mungkin adalah sedikit, ya katakanlah kita balik mengulas sejarah pembangunan, proses pembangunan dari awal sampai akhir. Karena apa? Di sini kelihatannya ada bapak-bapak yang mungkin baru menempati, belum lama mungkin menempati di sini, proses pembangunan sudah mulai. Jadi mereka belum tahu dari awalnya itu kayak apa prosesnya, prosedurnya, peraturannya segala macam yang dibentuk tim itu kayak apa, itu belum tahu. Ya mungkin nanti bisa disampaikan Pak Ketua atau Pak Sekretaris atau Bapak RT selaku penanggung jawab, Pak, ya. Mungkin setelah disampaikan itu, ya katakanlah sejarah, ya sejarahnya ya terlalu jauh sih kalau diomongin sejarah itu. Mungkin bisa jadi ada hikmahnya, Pak. Di sisi lain mungkin hikmah itu bisa jadi bapak yang baru datang ini tahu, oh begitu ceritanya ya Pak, ya oke, kalau begitu kita bantu Pak, kita cariin ya solusi lah, kita cari-cari dana kayak kesana ya, begitu Pak, ya. Mungkin nanti Pak RT atau Pak Ketua atau siapa, kalau saya kayaknya kok kurang ini ya, karena saya kok kalau disusul di luar jangkauan saya itu nggak etis lah ya, karena udah ada bagiannya masing-masing, tugasnya masing-masing. Dan insya Allah setelah malam ini kita ada pembentukan tim baru, struktur baru, dan mudah-mudahan kedepannya lebih efektif dan lebih manfaat Pak untuk kita semuanya. Jadi untuk malam ini kita cuma bahas arahnya itu cuma satu tujuan, yaitu pembahasan yang arahnya menuju masjid. Jadi murni Pak, tidak ada pembahasan yang lainnya. Itu ya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya, kepada Pak Moderator, Bapak Ridwan, dan kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih selama ini telah mempercayakan kepengurusan kepada saya. Namun dengan catatan Pak, saya pribadi merasa Pak, bahwa dalam kepengurusan ini, kalau urusan duit, apalagi ini jalurnya beda alam Pak, tujuannya itu udah beda alam. Karena apa? Yang dituju ini, yang saya pegang ini arahnya akhirat semua. Wah, di situ Pak, saya itu kalau kadang sambil ngopi, rokok, berpikir tuh, wah kadang ketakutan Pak. Takutnya apa? Takutnya saya kepleset, ya mungkin saya lupa atau apa, ya namanya manusia kan serba lupa, serba segalanya kan. Di situ saya merasa kemampuan saya terbatas di segala hal, dan saya mohon walaupun ini yang diberi amanah saya untuk kepengurusan ini, namun saya tidak mau ini cuman saya sendiri yang katakanlah terbebani Pak, ya. Jadi mohon bantuannya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mohonlah bantu untuk bagaimana lebih baiknya lagi. Kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada Pak Moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bupati yang telah menyampaikan laporan keuangan masjid kita, Masjid Al-Ikhlas yang ada di Perumahan Pesona Presiden. Sedikit mengulas tadi penjelasan Pak Jafar, total dari mulai pembangunan masjid kita dari bulan Januari tanggal 9 sampai saat ini
mendapatkan uang dari donatur sebesar 66.645.500 rupiah. Kemudian selama itu telah dipergunakan untuk material dan lain-lain. Tadi sempat ada pengalihan juga dana ke dua titik untuk pertanian dan peternakan, yang pada intinya nanti hasil tersebut kembali untuk ke masjid 80%. Itu semua pengeluaran dari awal Januari sampai bulan sekarang sebesar 56.460.500 rupiah. Jadi masih ada sisa 10.185 rupiah, masih ada sisa lah, masih aman. Alhamdulillah. Jadi masih bisa untuk minggu besok beli semen atau whatever. Nanti ada perencanaan pembangunan mau dibelikan apa setelah ini. Nanti kita setelah ini bahas itu. Nanti ada dana sekian, nanti tim dari tukang ataupun panitia pembangunan akan membelanjakan buat apa ke depannya. Tapi sebelum itu kita koreksi dulu yang tadi untuk dana pengalihan dana ke dua tempat itu. Sebelumnya kami mohon untuk ketua peternakan untuk menyampaikan kata-kata untuk pembangunan peternakan itu, hasilnya seperti apa gitu, biar orang tahu gitu, visi-misinya tuh apa gitu ke depan, menghasilkan apakah ke depannya gitu. Jadi tolong diterangkan dulu ke warga kita ini, jangan sampai orang menilai itu peternakan buat apa gitu, hasilnya kemana, terus emang menghasilkan atau enggak. Jadi tolong diperjelas atau diyakinkan orang warga kita supaya peternakan yang tadi sempat kita bahas, supaya orang yakin, percaya bahwa nanti bisa menghasilkan. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan untuk Bapak Ketua Pak Agus. Coba. Jangan mancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya selaku Monggo Pak Boy. panitia Pak, sini, Pak. untuk Dekat ayah Peggy. daripada badan Pak, ayah Peggy, Pak. usaha milik masjid kita Masjid Iya, Istiqlal. juragan. Semoga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan sesuai dan diijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama juragan nggak ada nggak kuat sampai datang. Sebelumnya saya akan menjelaskan untuk rencana pengembangan peternakan kita yang sudah dibuat kandangnya di atas empang perumahan pesona indah residen, yang sekarang kegiatan tersebut sudah hampir 80% bangunannya. Alhamdulillah tadi sudah disebutkan nominal pengeluarannya baru di angka 1,7 ya kalau nggak salah ya Pak Keparen.
gagasannya insya Allah dari kita semua yang menggagas itu tersebut, karena memang sangat diperlukan Pak, kita itu mempunyai badan usaha supaya ke depannya juga lebih optimal dan lebih maksimal untuk meningkatkan pundi-pundi rupiah yang nantinya buat pembangunan masjid. Nah, kita langsung saja Pak untuk penjelasan peternakannya. Insya Allah rencana kita ini akan membibitkan bebek pedaging atau bebek paking Pak, mulai dari meri atau dari kecil ya. Nah, itu rencana untuk penggemukan itu kurang lebih 40 hari Pak. 40 hari itu target kita mendapatkan 1,8 kilo per ekornya Pak. 1,8 kilo Pak, itu minimal ya. Kalau kita kalkulasikan Pak, itu bebek pedaging itu pasarannya itu paling murah 28.000 Pak per ekornya. Kalau kita bisa mendapatkan 2 kilo, artinya kita bisa dapat harga per ekornya itu 56.000 Pak. Itu Pak. Jadi rencananya untuk kuantiti yang nanti akan dieksekusi itu kurang lebih kita akan coba di angka 100 ekor dengan modal awal harga per ekor merinya itu kurang lebih Rp9.000 Pak. Kalau 100 ekor berarti modal kita 900.000. Dengan pakan insya Allah kita budgeting seminimal mungkin itu adalah untuk belanja tur dan yang lain-lain. Selebihnya kita racik sendiri Pak, karena saya lihat potensi pakan di sini sangat luar biasa, entah itu dari takung, entah itu dari nanti kijing atau dan yang lain-lain. Nanti kita ada juga rencana untuk pengembangan atau apa sih namanya itu kegiatan nasi basi Pak. Nah nanti mungkin ibu-ibu ya, kalau ada nasi basi boleh Pak digantungin Bu. Ya itu nanti ada kegiatan tersebut. Jadi setiap pagi mungkin saya yang nanti keliling pengambilan untuk nasi. Jadi kita semaksimal mungkin untuk modal kita minim dan untung sebanyak-banyaknya Pak. Ya, karena ya saya rasa itu yang bisa kita kasih Pak, itu yang bisa kita jihadkan kepada masjid kita Pak. Jadi saya rasa ide gagasan tersebut sangat luar biasa efektif karena jangka waktunya juga sangat panjang Pak. Mungkin ke depan bila mana masjid kita sudah berdiri dan usaha tersebut masih ada, mungkin bisa untuk kegiatan yang lain. Cita-cita kita kecil Pak, tapi pengen menjadi besar. Amin. Ya, jadi itu baru kita bahas tentang bebek. Nah, kita bahas masalah lele juga Pak. Entah lele, entah apa nanti ikan patin atau ikan jair atau ikan paus, kita nanti tergantung. Kita bahas ikan lele saja ya Pak ya, karena ikan lele ini kan potensi ekonominya sangat bagus dan panennya juga sangat cepat. Nah panennya ini sama dengan bebek Pak, sebenarnya 40 hari juga targetnya. Amin. Ya makanya kita nanti pembeliannya juga bibitnya itu yang sudah layak dicemplungin di empang. Jadi bukan bibit yang kecil, tapi bibit yang ukuran 5 cm sampai 7 cm Pak. Jadi proses penggemukannya itu kurang lebih 40 hari sudah dapat seukuran pecel lele. Ya. Untuk pembibitannya nanti kita beli kurang lebih 1.000 sampai 2.000 ekor karena memang lokasinya sangat luas ya. Itu 4 kali 6, jadi kurang lebih bisa ditaruh kurang lebih 2.000 ekor Pak. Amin. Ya.
Jadi saya rasa sangat efektif untuk pengembangan dana masjid di seksi peternakan. Jadi seperti itu Pak penjelasan dari saya. Bila mana ada pertanyaan atau masukan atau ide gagasan, saya siap menampung Pak. Jadi seperti itu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung peternakan miknya peternakannya petani. Apa pengen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagus sudah melempar mic saya. Singkat aja. Tadi sudah banyak yang disampaikan dari Pak Agus mengenai peternakan ataupun budidaya lele juga. Untuk pertanian tujuannya pun sama. Tujuannya untuk ke masjid, karena kalau kita ngandelin donatur dari luar ataupun dari masyarakat, kita tidak sepenuhnya berharap setiap hari ataupun setiap saat untuk mendapatkan donatur. Tetapi kalau ada yang kita garap ataupun kita kelola dari pendanaan uang masjid, setidaknya kita punya harapan untuk kedepannya bisa memaksimalkan dana hasil perkembangan tersebut ke masjid. Mungkin bapak-bapak sudah pada mengetahui lokasinya di mana untuk pertanian pisang. Itu ada di Tanah Pasung. Kurang lebih dari total bibit pisang 250 itu yang sudah ada semua. Kurang lebih 250 pohon yang akan ditanam. Ya, kita berharap sih mudah-mudahan hasilnya benar apa kata Pak Agus, kita modal sekecil-kecilnya untuk sebesar-besarnya. Jadi kalau kita mendapatkan hasil keuntungan yang sangat besar, ya setidaknya masjid pun kita bisa tetap berjalan dan bisa mencapai tujuan biar cepat selesai. Amin. Mungkin penyampaian dari saya itu saja, karena pembahasan kita malam ini cukup banyak. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus dan Pak Ali yang menyampaikan kata-kata dari masing-masing divisinya, yaitu peternakan dan pertanian. Semoga hasilnya bisa melimpah barokah serta bisa untuk mewujudkan niat kita, cita-cita kita untuk pembangunan masjid Al-Ikhlas. Untuk selanjutnya mungkin ada pertanyaan untuk peternakan dan pertanian dari warga, bapak-bapak atau ibu-ibu. Kami persilakan untuk pertanian dan peternakan. Sudah cukup jelas apa gimana?
Ibu-ibu, ada pertanyaan untuk pertanian dan peternakan? Kalau ada, silakan angkat tangan. Pak Joko, ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya Pak, terima kasih bahwa menyambung dari apa yang disampaikan Pak Agus dan Pak Ali tadi, peternakan dan perkebunan ya, pertanian. Ini dua-duanya terus terang saya pernah praktek dua-duanya Pak, praktek dua-duanya. Yang untuk kebun pisang saya sudah praktek. Itu waktu penanaman kemarin seperti apa Pak? Takutnya ini kalau tidak didasari dengan baik, takutnya nanti dimakan urat dari bawah Pak. Nih resikonya pertanyaan di situ nih. Urat itu makan dari bawah, akarnya akhirnya pohonnya itu menguning dan mati. Karena kalau yang saya praktekkan dulu, digali dulu, terus dikasih ditunggu beberapa hari, dikeringkan dulu, tangan dan kiri itu beda, nanti mana yang dimasukkan, mana yang duluan, mana yang belakangan. Itu dikasih kompos, sebelum dikasih kompos, tangannya bawahnya diguyur pakai minyak tanah. Sudah, seperti itu. Dari ikan asin. Itu monoton, Pak. Dari ikan asin. Dari ikan asin belum ada. Itu monoton juga. Bikin lele, ikan lele, betul lele, ikan pahit, ikan sepat. Apa ikan fauzi bisa nyanyi? Ada di dalam kita. Enggak ada Pak. Enggak. Panjangan nanti saya cerita lagi. Kok di belakang gitu? Enggak. Yang di sini semua. Yang udah ada keliling di kebun semuanya Pak. Awalnya memang ada selain sebelum ayam kambing ya Pak. Nah kita mau kambing yang masuk tuh iya. Mungkin itu aja sih Pak. Ternyata banyak tantangannya Pak ya. Banyak Pak. Ya, ceritanya bisa ada besok ditanya. Jadi Pak, ini yang satu lagi masalah apa? Peternakan. Alhamdulillah saya udah praktek juga tuh bebek. Karena bebek ini cukup riskan Pak ya. Riskannya umur 0 sampai 15 hari itu harus dalam kandang tuh Pak. Gak bisa diubah gitu aja Pak. Kalau diumbar aja kemungkin kena angin, nggak kuat tuh Pak. Pokoknya. Terus
Nanti setelah 15 hari baru bisa dikasih makan makanan yang itu yang mau dikumpulkan itu. Dan bisa juga kemungkinan kalau dari warga sini mungkin untuk nasi tadi itu mungkin kurang ya. Nah, siapa saja bapak-bapak tuh diimbau yang deket warung, coba sisa-sisa nasi dari warung itu kalau bisa diminta, karena kan praktek seperti itu. Ya, semoga dua-duanya berhasil ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Berapa? Dua dulu. Sabar. Sabar Pak, bantuan bentar Pak. Mau respon. Enggak. Ya, terima kasih Pak Joko telah memberikan masukan, saran, kritiknya untuk peternakan dan pertanian. Karena berhubung waktu agak lama nanti pembahasannya, jadi di sini bukan ajang saling adu argumen ya. Ini kan masukan, nanti boleh dipakai atau enggak. Untuk nanti masukan-masukan juga boleh yang lain, tapi mohon jangan di sini dulu kalau masuk. Bisa bertemu langsung sama pengurus atau yang lain. Oke? Setuju ya? Setuju. Ya, setuju. Baik, kita lanjut untuk pembahasan yang tadi yang perlu diklarifikasi atau disampaikan oleh Pak Jafar tadi mengenai laporan keuangan masjid tadi. Mungkin itu sebelum menginjak ke yang kedua tadi, mungkin dari bapak-bapak atau ibu-ibu ingin mempertanyakan dana masuk dari awal Januari sampai saat ini. Kembali saya bacakan, dari Januari sampai saat ini total masuk dana sebesar 66.645.500 rupiah, serta kepakai untuk material dan sebagainya sebesar 56.460.500 rupiah. Nah, dari penjelasan Pak Jafar tadi, kami serahkan dulu ke bapak-bapak atau ibu-ibu, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas atau perlu masukan untuk para bendahara kita. Silakan, kami persilahkan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Boleh? Ada dari anggota parlemen kita, Pak Ola. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kita semua. Alhamdulillah. Pak RT, Pak Ketua, Pak Joko, Pak Ila, Pak Jafar, dan para orang tua, Bapak Adani, semua yang saya hormati, Bapak dan Ibu-ibu. Singkat saja, saya kira ini saya agak serius kalau ngomongin masjid ya. Jadi kalau itu hijrah di Mekah atau Madinah bangun masjid, minimal kita hijrah dari kampung yang berbeda-beda ketemu di Isil bangun masjid. Jadi saya kira ini satu jalan yang luar biasa. Kira-kira kita begitulah ya. Nah, sebenarnya kalau dari periode Januari ke Agustus terus kita mengumpulkan dana yang begitu besar, 66.645.500 rupiah, dengan waktu yang belum sampai setahun kita bisa mengumpulkan dana hampir 660 juta. Saya kira itu luar biasa. Tetapi kalau sumber dana kita ini kan banyak ya Pak ya. Saya sih secara detail kan tadi Pak Jafar hanya menyampaikan secara global. Mungkin secara detail bisa jadi sampai 2 minggu kalau kita baca laporan satu-satu, kwitansi satu-satu misalnya ya. Tapi secara umum misal kita mengetahui sumber dana ada yang dari kas warga, lalu ada dari donatur. Metodenya kan juga beda-beda. Ada yang cash, ada yang tunai misalnya. Ada yang cash itu langsung, ada yang transfer maksud saya. Secara prinsip saya hanya ingin mengatakan bahwa prinsip kita ini kan percayaan.
tidak ada kemudian kita saling mencurigai dan lain sebagainya. Bersyukur masih ada yang mau ngurus. Kalau nggak ada yang mau ngurus, saya kira masjid ini juga nggak akan berdiri. Nah, jangan sampai kemudian kita yang ngurusin masjid nggak lagi ngurusin masjid, malah ngurusin orang yang ngurusin masjid. Nah, ini kan bahaya. Nah, itu jadi problem. Mestinya kita ngurusin masjid kita ini betul-betul selesai, malah kita ngurusin orang yang ngurusin masjid. Nah, ini bahaya. Nah, ini jangan sampai kita malah jadi ngurusin orang yang ngurusin masjid. Ini sangat berbahaya maksudnya. Jadi range waktu saya kira ke depan kita juga perlu membuat timeline estimasi kita ini berapa tahun lagi mesti habis. Apalagi di luar dari sumbangan itu kan, misal ada orang yang nggak bisa nyumbang uang tapi maunya nyumbang material, gitu. Saya mau semen 100 sak atau material herbal berapa kubik, gitu. Itu kan juga banyak. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa melihatnya juga nanti setelah Pak Jabar nge-share secara laporannya di grup ya. Karena kalau diomongin satu persatu saya kira mungkin panjang kali lebar. Jadi secara keseluruhan saya berharap misal